Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang Samaria dan orang yang dirampok ini adalah orang Yahudi, ya. Orang Samaria sama orang Yahudi ini udah 400 tahun tidak cakapan. Tidak mau orang Yahudi bilang orang Samaria. Mereka nggak suka, ya. Kenapa orang Yahudi membenci orang Samaria? Karena orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang kawin campur atau menikah dengan bangsa lain. Orang Samaria. Ya, jadi orang Yahudi itu tidak boleh sebenarnya orang Yahudi itu menikah dengan bangsa lain. Harus sesama Yahudi. Orang Samaria ini mereka menikah dengan bangsa lain sehingga disebut orang Samaria. Gak cakapan lah mereka ini ratusan tahun. Kalau orang Yahudi melihat orang Samaria, nggak mau mereka bilang orang Samaria, enggak. Kalau bisa dihindari bilang Samaria, saking bencinya mereka, ya. Tapi orang Yahudi ini sedang dirampok di tengah jalan, babak belur, nggak berdaya, bangun pun nggak bisa, setengah pingsan, ya. Orang Samaria ini melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang betul-betul tidak berdaya, ya. Tapi musuhnya gimana ini ya? Tapi dia murah hati, artinya dia berbelas kasihan, ya. Mudah dia mengampuni. Aduh, sudahlah, ya. Dia orang Yahudi, sebenarnya musuh orang Samaria. Sebenarnya orang Yahudi ininya yang nggak mau berteman dengan orang Samaria. Orang Samaria ini mau, tapi orang Yahudi merasa, kalian sudah tidak sama lagi dengan kami, udah beda gitu ya. Tapi orang Samaria ini dibalutnya luka-lukanya, sebelum dibalutnya dibersihkan dengan minyak dan anggur, ya. Dibersihkan karena pada zaman dahulu susah air, ya, anggur, minyak dibersihkan, dibalut lukanya, lalu dinaikkan ke atas keledainya. Kalau dinaikkan di atas keledainya berarti dia jalan dong. Jalan dia, pergi membawa ke tempat penginapan. Sudah itu dibayarnya lagi uang penginapan. Nanti kalau kurang, waktu dia kembali dia akan ganti. Katanya kepada pemilik penginapan. Ya, kita lihat. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, murah hati, mudah untuk mengampuni, mudah untuk memberi, mudah untuk berbelas kasihan. Orang yang seperti itu akan berbahagia karena mereka akan peroleh kemurahan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita berpikir, nanti kalau saya beri saya kekurangan lah, jadinya saya jadi berkekurangan, tidak cukup lagi. Tidak. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Ya, berbahagia. Jadi kalau murah hati bisa juga tidak pelit, ya, suka memberi, suka berbagi. Seperti si Dorcas, dia pandai menjahit, dijahit pakaian, dikasih sama orang yang membutuhkan. Orang Samaria ini, ya, mudah dia mengampuni orang yang bertahun-tahun loh, bukan bertahun-tahun, ratusan tahun sudah musuhan. Tapi dia mudah mengampuni, mau memaafkan, mau dia memberi tumpangan naik keledai dia jalan, ya. Kemudian kita lihat lagi, orang yang murah hati berarti mengasihi sesama, ya, menolong orang yang tidak berdaya membutuhkan. Kalau kita juga mendoakan orang lain, termasuk kita murah hati loh, memberikan waktu untuk mendoakan orang lain, guru-guru kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya, termasuk itu murah hati. Kamu lihat ini, ada gambar apa ini? Seorang anak kecil memberikan uang ya kepada nenek tua ini, ya. Dia bermurah hati, mau berbagi, ya. Tidak pelit, menolong, memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang seperti ini firman Tuhan berkata akan berbahagia karena mereka akan peroleh kemurahan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
berbahagialah orang yang suci. Piring yang kotor bercampur dengan yang lain, ya, makanan-makanan sisa yang lain harus dibersihkan dulu, ya. Kita nggak mau pakai piring yang kotor makan, mau pakai yang bersih. Tuhan pun mau berjumpa dengan kita, mau dia memakai kita, mau dia memberitahu kehendaknya kepada kita apabila kita memiliki hati yang bersih. Loh, bagaimana ini ya? Manusia ini keberadaannya sudah berdosa loh. Manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana supaya hatinya bersih? Ya, nomor 1 harus dipenuhi. Yang pertama kita pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, miskin habis-habisan. Miskin rohani artinya dia tidak bisa masuk ke kerajaan surga tanpa belas kasihan Tuhan. Jadi bagaimana supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita? Yaitu kita harus rendah hati, ya. Kita harus memohon belas kasihan Tuhan. Caranya adalah menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu dulu. Baru nanti hati kita ini bisa suci, ya. Terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Pastikan dulu, ya, nomor 1 terpenuhi. Siapa di sini yang sudah menerima, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya dan sudah bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Siapa di sini yang sudah percaya seperti itu? Pernah nggak kamu berdoa secara pribadi seperti ini? Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tinggallah di dalam hatiku ya Tuhan. Pernah kamu berdoa seperti itu? Bagaimana supaya saya bisa melihat Tuhan? Kata Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya akan berbahagia. Kenapa? Karena dia bisa melihat Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan dan manusia tidak bisa melihat Tuhan karena keadaannya yang berdosa. Lalu bagaimana supaya hati saya suci? Would you please read your Bible? Kita baca Alkitab kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Kita akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, jadi kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Pakai apa mau kita bersihkan? Mau bertapa kita? Nggak bisa. Ya, jadi caranya adalah yang pertama supaya hati kita ini suci bersih, minta ampunlah kepada Tuhan, mengakui dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Lalu setelah itu kita minta pimpinan roh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Would you please again? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda, kita kan masih muda kan? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, jadi yang pertama, bagaimana supaya hati kita ini suci? Pertama, pastikanlah dulu kamu itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Kemudian kalau ada kesalahan, akui, minta ampun kepada Tuhan. Kemudian kamu harus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari, rindu untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita disucikan Tuhan kembali. Jadi kekuatan Tuhanlah yang menyucikan kita, membersihkan kita. Bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Orang yang seperti ini dijanjikan oleh Tuhan akan bisa melihat Allah. Maksudnya apa bisa memandang Allah? Oke, coba. Bisa melihat Allah maksudnya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan janji. Suatu saat, lihat ya gambar ini, coba perhatikan ya. Hati kita yang kotor tadi, hati kita yang bercampur dengan dosa, sudah dimurnikan oleh darah Yesus ya. Sehingga
Tuhan janji suatu saat kita bisa melihat dia. Suatu saat nanti. Berarti bukan melihat dia secara langsung, bukan dalam bentuk tubuh jasmani, ya. Suatu saat nanti Tuhan menjanjikan. Coba kamu lihat dulu ini. Kamu diajak melihat pemandangan, belum 5 menit udah diajak pulang. Oh, gak gitu aja. Gak mau lah, Miss. Masa cuma 5 menit nengok pemandangan? Atau Kalau cantik kali pemandangan. Belum lagi foto. intinya kamu nggak puas gitu. Yes, Miss. Nggak puas. Nah, oke, Miss tanya dulu satu lagi. Si Janeta, mau nggak Janeta ini lihat pemandangan 5 menit suruh pulang? Enggak, Miss. Ngapain 5 menit doang? Kenapa? Paling cuma foto-foto doang kan, habis itu pulang. Kamu maunya berapa lama? Berapa lama aja sih, Miss. Sampai puas Tapi maunya gitu. Tapi maunya habis lihat pemandangan kolam renang. Ini ada danaunya bisa berenang. Berarti kamu mau sampai puas dulu kan baru pulang? Iya. Iya kan? Ini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu akan berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan janji suatu saat dia akan melihat wajah Tuhan dengan waktu yang lama. Puas dia melihat. Ya, oke. Jadi udah kita pelajari ya, bagaimana supaya hati kita ini suci, mengakui kesalahan, meminta pimpinan Roh Kudus memimpin kita. Kemudian Tuhan menyucikan hati kita kembali, kita bisa merasakan pengalaman kembali bersama dengan Tuhan dan suatu saat janji. Siapa di sini yang ingin bertemu dengan Tuhan? Kalau Miss Rin dulu, seperti apa wajahnya? Ya, itu dia. Ya, jadi bukan dengan kekuatan kita. Rasul Paulus berkata, aku melupakan yang ada di belakangku dan berlari pada panggilan Tuhan. Jadi nggak usah lagi kita ingat-ingat kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu. Tidak. Tak usah lagi kita ingat-ingat kesalahan orang lain yang lalu-lalu. Ya. Tapi kita mau semua kita akui, Tuhan saya masih ingat loh kesalahan teman-teman saya dulu Tuhan. Nah, itu kita harus doakan kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah menyucikan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak Allah. Yang menang yang ini. Ya. Situasi yang ada di sekelilingnya dia tidak terpengaruh. Tetap aja dia membawa damai. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu membawa damai. Berarti kalau tidak membawa damai, ya, troublemaker, membuat masalah, membuat kekacauan, bukan anak-anak Allah. Ya. Bagaimana supaya kita bisa membawa damai? Suasana hati kita yang dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Tetap enjoy, tetap sukacita, ya, karena ada damai. Meskipun sekeliling kita banyak konflik, banyak masalah, ya. Kita lihat Adam dan Hawa pernah bersama dengan Allah, Taman Eden, dan Adam dan Hawa juga pernah menjadi seteru atau lawan atau musuh Allah. Tapi Yesus menjadi pembawa damai bagi manusia, memperdamaikan. Siapa di sini yang punya pengalaman dia memperdamaikan temannya yang lagi berantem atau berkelahi? Ada yang mendamaikan temannya. Peacemaker dia. Oh, si Juriel. Siapa Juriel? Teman kamu yang teman sekolah ya? Iya, Miss. Waktu kayak SD kelas 3 atau 4, Miss. Mereka bertengkar lalu kamu datang terus? Ya paling kayak jauhin, Miss. Melerai gitu ya, memisahkan ya. Jangan pula yang troublemaker, ayo terus lanjutkan, terus ya. Mana yang menang? Gitu. Itu enggak. Bukan anak Allah seperti itu ya. Tapi membawa damai bisa menjadi kalau misalnya untunglah hadir si Juriel di kelas, tapi
Udah datang si Johnson, udah ribut lah kelas kita ini, udah ribut kali lah kelas kita ini, udah datang si Johnson. Jangan seperti itu ya. Kalau datang si Johnson, si Asanda ke kelas, datang si Juriel, si Jepanya, wah tenang kali kelas kami, pembawa damai mereka. Yang ribut, yang berkelahi, dilerai ya, didamaikan, begitu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan. Ya, lihat ya, lihat. Yang kita pelajari 3 minggu berturut-turut ini, inilah karakter yang Tuhan mau supaya kita lakukan, dan itu dianggap aneh oleh orang yang tidak menerima Tuhan, oleh dunia. Dunia ini jahat. Karena apa? Karena ada dalam kegelapan, karena ada dalam keadaan berdosa, ya. Tapi Tuhan mau kita supaya kita melakukan yang kita pelajari itu. Karakter-karakter yang Tuhan mau, karena kita adalah warga kerajaan Allah, ya. Semua konsep bahagia nomor 1 sampai 7 semua itu akan ditolak oleh dunia karena dianggap aneh. Namun kamu dan Miss harus bertahan. Karena apa? Karena berbahagialah orang yang dianiaya atau dicela atau difitnah oleh sebab kebenaran, diejek karena melakukan seperti itu, ya. Karena apa? Karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Ya, bertahan karena kamu pewaris kerajaan surga, kamu warga kerajaan surga, dan upahmu besar di surga, ya. Dan akan dapat memandang wajah Allah dalam waktu yang lama, merasa puas suatu saat nanti, ya. Jadi hidup berkarakter atau bergaya seperti yang Tuhan ajarkan. Tidak mudah, tidak, tapi kita harus bertahan. Karena apa? Karena upahmu besar di surga, kamu mempunyai kerajaan surga, pewaris, ya. Kamu dan Miss adalah pewaris kerajaan surga. Jadi semua karakter-karakter yang kita pelajari itu supaya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan akan menolong kita, ya. Kalau kita melakukan seperti itu mungkin kita diejek orang lain. Kita dibilang sok-sok suci aja, sok-sok bersih aja, sok-sok begini. Tapi kita harus bertahan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, karena itulah, ya, karena itulah style atau gaya atau karakter warga kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami supaya kami semakin paham dan boleh melakukan semua yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan suatu saat nanti Tuhan janji bahwa kami akan dapat melihat Tuhan dengan waktu yang lama dan kami merasa puas. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye.